Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya, Salam Biliar Tanpa Judi. Di video ini saya akan membahas tentang apakah perbedaan yang signifikan antara stick play dan stick break. Mungkin teman-teman pemula masih banyak yang belum tahu dan cari referensi. Nah, silakan simak sampai selesai, saya akan menjelaskan secara rinci di video ini. Sebelum dilanjutkan, di video ini saya turut berduka cita atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya. Semoga amal ibadah almarhum dan almarhumah yang kebetulan ikut menumpang di pesawat tersebut diterima di sisi Allah dan diberi ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua jenazah dapat ditemukan dan dapat diidentifikasi oleh tim SAR atau tim yang mencari korban. Semoga mereka meninggal dalam husnul khotimah, amin. Dan hari ini bertepatan tanggal 14 Januari 2021, kita telah kehilangan satu ulama besar, salah satu ulama besar di Indonesia, yaitu Syekh Al-Jaber. Semoga beliau diberi tempat yang layak dan semoga ceramah-ceramah beliau dan ilmu-ilmu beliau dapat menjadi amal jariah dan dapat menjadi saksi untuk diberi tempat yang indah di surga untuk Syekh Al-Jaber. Jadi salah satu tanda akhir zaman adalah Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan diwafatkannya ulama-ulama besar di Indonesia ataupun di dunia. Karena ulama ini adalah sebagai penyangga dan penyebar ilmu, sehingga ketika ulama ini meninggal, penyebaran ilmu itu terhenti dan pemahaman umat terhadap kedalaman ilmu semakin berkurang dan keteladanan sikap serta perbuatan semakin jauh dari umat. Jadi semoga kita dapat memanfaatkan sisa umur ini dengan banyak belajar agama untuk menjadi bekal kita di akhirat. Amin. Nah, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa pemain yang menggunakan stick break dari rumah biliar. Mungkin teman-teman yang belum memiliki stick break khususnya. Alasan pertama adalah gratis, dan ini juga bukan merupakan suatu pelanggaran jika kita pakai saat mengikuti sebuah turnamen. Namun pemain profesional biasanya memilih untuk menggunakan stick break khusus ya. Jadi terpisah dari stick play. Nah, jika Anda masih baru mengenal permainan biliar, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri nih, apa sih perbedaan antara stick break dan stick play? Yang pertama, perbedaan yang paling menonjol adalah dari segi pembuatannya. Stick break memiliki shaft yang tebal dari stick play, kemudian ferrule yang lebih pendek dan tip yang berbahan fenolik atau lebih keras dari stick play. Karena ini untuk mengakomodasi tembakan yang digunakan selama break. Stick break juga biasanya lebih berat dari stick play. Jika Anda ingin tahu perbedaan secara rinci lagi, silakan simak sampai selesai ya. Jadi biar teman-teman benar-benar mengerti apa perbedaannya. Pertama, dari konstruksi. Semua stick biliar memiliki anatomi yang sama sebenarnya ya. Dari butt, shaft, kemudian ferrule dan tip. Namun bagian-bagian ini terbuat dari apa dan bagaimana pembuatannya dapat berdampak besar pada cara bermain dan kegunaannya. Mari kita bahas secara rinci ya. Pertama, butt. Butt ini adalah ujung dari stick yang berat yang biasanya memiliki semacam bungkus di atasnya. Bahan pembungkus ini bisa berupa kulit, linen, hingga karet. Dan beberapa butt bahkan ada yang tanpa pembungkus sama sekali atau biasa disebut wrapless. Berbeda-beda jenis balutan dari butt ini, berbeda juga dalam penggunaannya. Tetapi ini juga tergantung pada kenyamanan teman-teman Anda menggunakan stick. Karena ada yang suka pakai kulit, ada yang suka pakai linen, ada yang suka pakai karet, ataupun seperti saya sukanya lebih ke wrapless atau tanpa grip. Misalnya balutan karet atau kulit cenderung lebih mencengkram ya, memungkinkan kita memberikan lebih banyak tenaga pada pukulan Anda, terutama saat melakukan break. Di sisi lain, stick play biasanya dibalut dengan linen, seperti yang saya jelaskan tadi. Balutan butt tergantung pada kenyamanan kita masing-masing. Kemudian stick break ini lebih berat daripada stick play
Butt brake yang makin berat biasanya dapat membantu memecahkan bola sedikit lebih mudah dari stick brake yang ringan. Tapi ini juga tergantung dari pondasi kayu brake yang kita miliki. Kemudian pada bagian shaft pada stick brake juga berbeda dengan stick play karena brake membutuhkan kekuatan yang sangat besar dibandingkan stick play agar tembakan kita lebih efektif. Shaft pada brake harus mampu menahannya saat kita menembak dengan speed yang sangat keras. Dengan demikian shaft pada stick brake biasanya lebih tebal daripada shaft stick play. Hal ini diperlukan untuk membantu mencegah kerusakan pada shaft yang dapat terjadi karena penggunaan dengan tenaga yang lebih besar dari biasanya. Kemudian shaft stick brake dirancang khusus untuk menggunakan tembakan yang sangat keras. Kemudian pada bagian tip, kebanyakan stick play menggunakan tip yang lembut atau medium. Tip seperti ini digunakan agar lebih mudah dicok dan menjaga kendali dari cue ball. Tip yang lembut juga biasanya digunakan pemain yang suka banyak melakukan tembakan efek. Ini kalau tip yang soft ya. Karena tip yang lembut dapat mengontrol cue ball dan retensi cok yang lebih baik. Tapi tip seperti ini kurang efisien kalau kita digunakan pada stick brake. Itulah mengapa stick brake menggunakan tip yang sangat keras dari biasanya atau biasa menggunakan phenolic. Tip phenolic ini biasanya dipakai dalam stick bawaan brake yang harganya 1 juta ke bawah dan 1 juta ke atas sedikit. Jadi memang tip phenolic ini khusus dirancang supaya tidak cepat rusak atau menjamur. Karena kita sangat jarang menggunakan stick brake. Jadi daya ketahanan tip dibuat khusus supaya tip ini dapat bertahan lama bertahun-tahun. Tip ini juga lebih kondusif pada kecepatan daripada putaran yang berguna saat melakukan brake shot. Tapi kekurangan dari tip brake ini adalah mereka nggak bisa menahan bagian cok lebih lama dari stick play. Oleh karena itu kurang efektif kalau stick brake ini dipakai untuk stick main biasa. Jadi intinya memiliki tip brake yang keras sangat penting untuk kita melakukan brake yang kuat. Kemudian kita lanjut pada bagian ferrule. Ferrule ini adalah merupakan salah satu bagian terkecil dari stick yang berwarna putih. Ini di bawah tip, dia terletak antara shaft dan tip. Bagian putih sini ya. Dan ferrule ini memiliki peran penting dalam membantu menyebarkan energi dari tip Anda ke seluruh shaft dan butt. Ferrule juga biasanya berguna sebagai peredam, kejut, dan dapat membantu melindungi shaft kita. Jadi buat teman-teman yang belum tahu fungsi ferrule, ini adalah sebagai pelindung dari stick kita untuk peredam saat kita menembak bola. Jika Anda melihat sebagian besar stick play, ini kebanyakan ferrule dari stick play lebih panjang dari stick brake. Biasanya sekitar 1 inci ataupun lebih. Tapi kalau stick brake, ferrule-nya sedikit lebih kecil, antara sekitar setengah inci atau kurang. Bahan yang digunakan juga untuk ferrule pada stick play biasanya dibuat dari bahan komposit atau bahan yang lembut, tapi stick brake biasa dibuat dari bahan ferrule yang berbahan serat phenolic atau karbon yang sangat keras dan tahan lama. Ferrule yang pendek dan padat sangat cocok untuk menyerap benturan tanpa mengalami kerusakan pada stick. Nah, sekarang bagaimana perbedaan berat stick play dan stick brake? Jika teman-teman sering memakai stick biliar, biasanya teman-teman temui berat stick play antara 19 atau 21 oz. Ini kebanyakan beredar, tapi memang kondisi berat bisa disesuaikan dengan kondisi pemain masing-masing. Namun ada beberapa perdebatan antara bobot terbaik untuk stick brake. Karena beberapa pemain lebih menyukai brake yang sangat berat sekitar 27 oz. Ada juga yang menyukai berat yang sedikit lebih ringan sekitar 20 oz. Dan ini juga semua ada alasan masing-masing. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan di jedah belakang saat kita melakukan brake, Anda harus menggunakan stick yang lebih berat, atau jika ingin meningkatkan kecepatan stick,
gunakanlah brake yang lebih ringan dari biasanya. Ya, sebenarnya kedua metode ini bekerja dengan baik ya, tetapi itu benar-benar tergantung pada persepsi pribadi dan apa yang paling cocok untuk Anda pegang. Kemudian stick brake yang berat ini lebih cocok untuk pemain yang ingin mempertahankan kecepatan pukulan mereka dan membiarkan stick untuk penyelesaian akhir saat break. Jadi pemain benar-benar menggunakan fungsi brake untuk memecahkan bola. Berbeda dengan stick yang ringan, ini memungkinkan Anda untuk memiliki lebih banyak dampak pada cue ball tanpa meningkatkan kecepatan pukulan Anda. Di sisi lain, stick brake yang ringan lebih cocok untuk pemain yang dapat mempercepat kecepatan pukulan mereka tanpa kehilangan akurasi atau kontrol apapun. Jadi sebenarnya apa manfaat yang kita menggunakan stick brake khusus dan stick play yang khusus? Ada beberapa perbedaan antara stick main dan stick brake ya. Perbedaan ini meskipun tidak terlalu ketara, dapat berdampak besar pada permainan Anda. Karena jika Anda serius ingin meningkatkan keterampilan Anda sebagai pemain, Anda harus sangat mempertimbangkan untuk menggunakan stick brake dan stick play yang ditentukan oleh Anda sendiri. Karena ada beberapa alasan yang menurut saya sangat penting. Salah satu alasannya adalah konsistensi. Karena latihan yang konsisten dengan stick yang sama adalah kunci untuk meningkatkan permainan Anda. Ketika Anda menggunakan stick di rumah biliar digunakan untuk break, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan pada permainan kita saat break. Karena jika kita latihan break dengan stick yang berbeda, Anda tidak akan pernah memiliki kepercayaan diri pada perlengkapan Anda kecuali kita berlatih menggunakan stick yang sama. Kemudian manfaat lain menggunakan stick brake dan stick play yang ditentukan adalah ini sedikit lebih perawatan. Sementara kebanyakan orang yang memilih untuk menggunakan stick brake di rumah biliar, ada beberapa yang menggunakan stick play mereka sendiri saat melakukan break, terutama jika break dilakukan dengan keras. Meskipun ini tidak disarankan, hal ini bisa saja terjadi pada teman-teman atau ketika teman-teman melihat orang lain yang main malah nge-breaknya pakai stick main sendiri dengan break yang sangat keras. Nah, saat Anda menggunakan stick play untuk break, Anda mengeluarkan banyak kekuatan yang sebenarnya tidak dirancang untuk itu. Dampak negatifnya adalah tip kita lebih cepat habis dan bisa kemungkinan membuat ferrule-nya pecah. Tapi dengan menggunakan stick brake khusus untuk break dan stick play untuk bermain, Anda dapat menghemat banyak waktu dan uang karena perbaikan yang tidak perlu. Kemudian menggunakan stick yang tepat untuk Anda gunakan, ini dapat membantu Anda menjadi pemain yang lebih baik. Stick brake dan stick play dirancang khusus untuk digunakan pada tembakan tertentu ya. Dan dengan menggunakan stick brake khusus, Anda memiliki peluang lebih baik untuk meningkatkan break dan memasukkan lebih banyak tembakan. Jadi inilah pentingnya perbedaan antara stick brake dan stick play yang kita gunakan. Sebenarnya ini juga mungkin nggak terlalu pengaruh buat teman-teman pemula, akan tetapi kalau teman-teman udah naik ke tingkat yang permainan lebih tinggi, teman-teman akan merasakan dampak negatifnya kalau kita menggunakan stick play dan stick brake dengan stick yang sama. Ada baiknya teman-teman memakai stick khusus, stick main khusus dan stick brake khusus. Ya pasti kalau bisa belinya di abastor.plg atau Mahkota Biliar Palembang ya. Ini nanti saya akan contohkan beberapa perbedaan dari stick brake dan stick play. Ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pada bagian shaftnya lebih besar dibandingkan shaft brake-nya lebih besar dibandingkan shaft play. Nih, dari diameter aja stick brake diameter ferrule-nya mencapai 14,5 dibandingkan dengan stick play biasanya yang paling besar berada di diameter 13. Nah, ini 13. Dan ada yang 12,75.
Tapi berbeda kalau stick brake yang premium, ini paling sekitar 13 mm. Itu juga tergantung dari bahan kayunya. Kalau yang biasanya stick brake biasa dia mencapai 14 diameternya, bahkan ada yang 15. Di bagian ferrule juga lebih pendek dan lebih keras dibandingkan stick play. Ini berbahan phenolic yang keras, ini lembut. Tipnya juga tip yang keras, ini tip yang lembut. Dan stick play ferrule-nya lebih panjang. Tapi memang ada beberapa stick play yang panjangnya yang sedikit lebih pendek dari biasanya. Ini juga tergantung dari pemain masing-masing. Ada yang suka yang panjang, ada yang pendek. Tapi ini saya menjelaskan perbedaan dari ferrule brake yang biasanya menggunakan ferrule yang lebih pendek dari biasanya. Seringkali banyak bertanya kepada saya apakah stick brake bisa dipakai untuk bermain biasa. Sebenarnya saya bingung juga ya, mau bilang nggak bisa, tapi kemarin saya dapat info pemain Padang ada ikut turnamen, dia malah menggunakan stick brake merek Tomahawk dan malah juara. Malahan tip yang dia pakai masih tip bawaan dari Tomahawk yang sangat keras. Jadi bingung juga, kalau saya sih nggak menyarankan untuk bermain biasa menggunakan stick brake. Mending kita pakai stick yang terpisah. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada request silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum, salam biliar tanpa judi.